Selamat pagi sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil doa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu lah juga kami dapat membuka hati dan pikiran kami pada firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini, firman Tuhan, dari surat Paulus kepada Filemon, yaitu Filemon 1:4-5. Saya akan membacakannya. Demikian tertulis. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada Filemon, dan suratnya pendek sekali. Boleh kita katakan surat terpendek dalam Alkitab. Dan Paulus bersyukur atas apa? Atas iman dan atas kasih Filemon kepada orang-orang kudus dan kepada Paulus atas kasihnya. Namun saudara-saudara, dalam surat itu bukan hanya karena kasih Filemon lah Paulus bersyukur, tapi juga karena di dalam Kristus ada yang dapat terjadi, ada yang dapat diminta, ada yang dapat diberikan dalam nama Kristus. Dan kita tahu saudara-saudara, dalam surat ini Paulus bersyukur memang bahwa Filemon begitu baik, begitu beriman. Tapi juga Paulus bertambah bersyukur, kenapa? Karena dia menginginkan agar Filemon dapat menerima kembali budaknya bernama Onesimus yang lari dari Filemon. Dan kita tahu kalau seorang budak lari dari tuannya, besar hukumannya, saudara-saudara. Dan kalau seorang budak lari dari tuannya, pasti ada alasan-alasan yang kadang-kadang bersifat kriminal. Namun kata Paulus, imanmu, kasihmu, membuatku meminta sesuatu. Dan meminta apa? Terimalah lagi Onesimus ini. Yang dulu lari, yang mungkin banyak masalah yang membuat dia lari, yang mungkin dia lari dan pasti merugikanmu dalam beberapa hal, tapi karena kasih-Mu, terimalah dia. Sehingga saudara-saudara kita dapat memperdalam dengan mengatakan, sebagai orang beriman, sebagai orang yang disatukan dalam Kristus, bagaimanakah kita bisa meminta seseorang melakukan untuk kita? Bagaimanakah kita bisa atas nama Tuhan bermohon agar sesuatu dilakukan, saudara-saudara. Seperti Paulus yang atas nama iman mengatakan, terimalah lagi Filemon, Onesimus budakmu itu, agar dia kau pulihkan dan jangan kau bawa, kau seret ke dalam pengadilan karena dia lari. Bagaimanakah dalam nama Tuhan kita meminta? Tentu saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita pertama-tama meminta dengan doa tentu saja. Jadi saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita bisa meminta agar doa kita kiranya seturut dengan kehendak Tuhan dan kiranya Tuhan menjawab. Tapi dalam konteks surat Paulus ini, dalam nama Tuhan kita mau meminta agar orang berbuat sesuatu pada kita. Dan kalau begitu, bagaimanakah iman itu bisa meminta orang lain untuk melakukan sesuatu? Yang menarik saudara-saudara, karena adanya iman dan kasih, maka Paulus meminta, namun iman itu meminta dengan cara apa? Dikatakan pada ayat 14, tanpa persetujuan aku tidak bisa. Aku tidak bisa seolah-olah aku bisa memaksamu. Dengan kata lain saudara-saudara, iman dalam Kristus begitu meminta, begitu bermohon agar sesuatu dilakukan, kiranya itu dilakukan dengan meminta persetujuan. Sehingga iman sebenarnya, ketika dia bekerja, ketika dia meminta orang berbuat sesuatu, dia meminta agar orang dengan sukarela, dengan sepakat mengerjakannya. Karena itu saudara-saudara, persekutuan gereja yang kita syukuri karena di dalamnya ada iman, karena di dalamnya ada kasih, ketika kita saling meminta, jangan dengan paksa. Jangan dengan kekuatan, tapi mintalah dengan persetujuan. Seperti kata Paulus pada ayat 14. Mintalah dengan kesepakatan. Dan karena itu, kasih akan
menunjukkan kekuatannya melebihi apapun kalau datang dari persetujuan, kalau datang dari kesukarelaan. Bahkan saudara-saudara dalam Korintus 13 dikatakan kasih itu bagaimana? Kasih itu bekerja dengan murah hati. Kalau begitu mintalah kemurahan hati sesamamu agar dengan kemurahan hati dia bekerja. Walaupun memang kasih itu meminta agar jalan keadilan juga dikerjakan. Dan kalau demikian saudara-saudara, seperti kata Paulus, syukur kita luar biasa tentang iman, tentang kasih, tapi juga syukur kita bertambah-tambah. Kenapa? Karena iman dan kasih itu menggerakkan, membuat kita bertindak, membuat kita berbuat dalam sukarela, dalam persetujuan, dalam kerjasama. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa persekutuan kami dalam kasih adalah juga persekutuan yang bekerja sama. Dalam kesepakatan, dalam hormat, dalam murah hati. Buatlah kami semua ya Tuhan yang ada di gerejamu, tidak semena-mena, tidak dengan kuasa, tapi dengan permohonan, dengan kasih, dengan kesepakatan. Dengan itulah ya Tuhan kiranya persekutuan ini kami tumbuhkan, kami hidupkan. Demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Ku nyanyikan kasih setia